Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas berbagai nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita, taufik dan hidayahnya, kita masih diberikan umur yang sehat, umur yang panjang, badan yang sehat, dan juga kita masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Syawal nanti, dengan Idul Fitri nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita di dalam Al-Qur'an untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, dan akhir daripada Ramadan ini, daripada berpuasa ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kalau kita melihat satu fenomena kondisi umat Islam hari ini dimanapun berada, ya, ada rasa sukanya, tapi ada juga rasa duka yang begitu mendalam. Rasa sukanya dengan datangnya Ramadan ini, ya, kita bergembira, ya, kemeriahan luar biasa, ya kan, di masjid-masjid dilantunkan Al-Qur'an, ya, masjid-masjid menjadi ramai dengan sholat tarawih, menjadi lebih makmur dibanding hari-hari biasanya, dibanding dengan bulan-bulan biasanya. Alhamdulillah kita merasa senang di situ. Tapi kalau kita berkaca, kalau kita melihat satu kondisi real kehidupan kaum muslimin hari ini, kita bisa lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, Gaza sana, ya kan. Kemudian yang terbaru juga bagaimana kondisi saudara kita di Iran sana, yang mereka sedang berperang, ya, melawan Zionis dan juga Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Korban terus berjatuhan seakan nyawa kaum muslimin sudah tidak ada harganya lagi. Entah sudah berapa ratus ribu yang menjadi korban sia-sia, yang dia itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kebengisan Zionisme dan sekutunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para syuhada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin, dan berikan kemenangan kepada mujahidin. Tapi di tengah kondisi yang luar biasanya tadi, ya, ketertindasan yang masih dialami kaum muslimin yang hingga Ramadan ini, kita harus tetap pada harapan. Kita tidak boleh putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap pada harapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang seharusnya kita harapkan untuk berubah situasi kondisi umat Islam hari ini? Maka tidak lain adalah dengan tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Dengan tegaknya dinul Islam, yang mana Islam itu tidak akan tegak, syariat Islam tidak akan tegak secara sempurna sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya setan musuh yang nyata bagimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harusnya menjadi harapan kita. Lalu bagaimana agar Islam itu tegak seutuhnya secara kafah tadi?
maka tidak lain Islam itu butuh sebuah institusi untuk menjalankannya, butuh satu institusi untuk mengaplikasikan kehidupannya, maka butuh namanya adalah negara. Sebagaimana Zionis hari ini, saudaraku, Zionis hari ini ya bisa berkuasa, ya bisa menguasai kaum muslimin, ya karena Zionis hari ini memiliki negara, yakni negara Israel. Tapi kaum muslimin adanya negara, tetapi kaum muslimin negaranya terpecah belah. Satu, negara yang menjadi negara kecil-kecil yang kekuatannya lemah. Yang kedua, negara itu bukanlah negara yang disandarkan pada akidah Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Nah, itulah sekiranya yang harus menjadi harapan dan perjuangan untuk kita bersama, mewujudkan dinul Islam tegak di muka bumi ini dengan tegaknya syariah dan dalam naungan institusi daulah khilafah. Namun, perjuangan ini bukanlah perjuangan yang mudah sebagaimana dulu para sahabat dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan Islam ini. Perjuangan ini adalah perjuangan yang penuh dengan duri. Perjuangan inilah penuh dengan tantangan yang luar biasa. Maka dari itu di momen Ramadan ini ya menjadikan momentum kita untuk mengokohkan niat kita, mengokohkan tekad kita ya dengan segala resikonya, dengan kita sudah ditempa di Ramadan dengan berpuasa dan amalan ibadah lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah. In tansurullah, tolonglah agama Allah. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan memberikan kedudukan bagimu. Dan semoga Allah SWT ya senantiasa menjaga kita dan menguatkan kita menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah ketika kita hidup, kita luangkan waktu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhirat kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari ini kita menolong umat Muhammad, kita berjuang untuk menegakkan syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kita di akhirat dan mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu untuk tausiah kultum pada kesempatan kali ini, dan semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Ada kesalahan, ada hal yang kurang semata-mata dari saya pribadi, dan ada kebaikan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.